Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai candi secara detail, ya teman-teman ya. Candi merupakan salah satu hasil kebudayaan era klasik Hindu dan Buddha di Indonesia yang sangat unik dan khas. Candi memiliki nilai filosofis di setiap bagiannya, mulai dari syarat-syarat dalam pembangunannya, ragam hias yang disematkan pada bangunan candi, bahan material yang digunakan dan tujuan dari pembangunan candi tersebut. Di era klasik Hindu dan Buddha di Indonesia, bangunan candi sangat banyak ditemukan mulai yang bercorak agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Banyak yang sudah ditemukan dan dipelajari. Agaknya, bangunan candi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Mungkin saja digunakan sebagai tempat pendarmaan raja atau tokoh terkemuka, sarana pemujaan atau peribadatan, monumen, dan tempat perabuan atau kesetera. Pengertian candi. Candi memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Sebelum Indonesia merdeka dan masih menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda, banyak sekali situs purbakala berupa reruntuhan candi yang diteliti oleh arkeolog dari Belanda, seperti N.J. Krom, J.L. Brandes, dan kawan-kawannya, memiliki pendapat bahwa candi merupakan kuburan raja-raja yang telah mangkat. Namun, dalam perkembangan penelitian muncullah pendapat baru dari Profesor Sukmono yang berpendapat bahwa candi merupakan bangunan kuil pemujaan dewa-dewa atau raja yang dikutuskan menjadi dewa atau diperdewa. Namun berbagai pendapat dikeluarkan oleh para ahli dengan bukti otentik masing-masing yang menambah khasanah ilmu mengenai bangunan candi. Bagian-bagian candi dan interpretasinya. Bangunan candi memiliki bagian-bagian yang terbagi menjadi kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Mari saya bahas satu persatu. Yang pertama, bagian kaki candi. Tentu saja bagian yang pertama yaitu kaki candi berada di bagian paling bawah candi. Alas atau kaki candi dapat berbentuk bujur sangkar atau persegi. Ketinggiannya menyerupai batur dan dapat dicapai menggunakan tangga yang langsung menuju ke dalam bilik candi atau garbageraha. Pada bagian candi terdapat sebuah perigi atau lazim dikenal dengan sumuran. Di dalam sumuran terdapat komponen candi yaitu peripih. Keberadaan peripih menjadi sangat penting sebagai roh dari bangunan candi. Peripih merupakan wadah batu atau keramik yang ditempatkan pada dasar sumuran atau perigi bangunan candi Hindu ataupun Buddha. Dapat berupa kotak atau bejana yang di dalamnya tersimpan benda-benda persembahan berupa batu permata, logam mulia, abu, cermin, inskripsi, atau biji-bijian yang ditunjukkan untuk pemujaan dewa-dewa tertentu. Jumlah lubang dalam peripih umumnya ganjil, dari 1 sampai 9 atau bahkan lebih. Peripih berlubang 9 disebut sebagai peripih nawasanga. Bagian kaki candi disimbolkan sebagai burloka dalam agama Hindu dan kamaloka dalam agama Buddha. Oke, kita bahas mengenai bagian tengah atau tubuh candi. Di atasnya, kaki candi terdapat bagian tubuh candi yang memiliki bentuk lebih kecil daripada kaki candi atau alas candi, sehingga sekelilingnya membentuk serambi atau selasar. Pada bagian tubuh candi memiliki bentuk silinder atau kubus yang berisi 1 atau 4 bilik.
Biasanya ada bilik utama yang isinya merupakan elemen-elemen utama seperti yoni, arca atau lingga pada candi Hindu dan patung Buddha pada candi Buddha. Dinding luar bilik candi biasanya terdapat relung yang isinya berupa arca. Nah, relung-relung ini tergantung pada latar belakang candi itu didirikan. Dalam candi bercorak Hindu biasanya terdapat relung-relung berisi arca seperti Dewa Ganesha, Dewi Durga, dan arca Agastya yang menjadi ciri mencolok candi bercorak agama Hindu. Selain keberadaan dari lingga dan yoni, penempatan posisi arca pada candi Hindu biasanya sudah ada patennya atau pakemnya. Untuk arca Dewa Ganesha berada di relung sisi barat, arca Durga Mahisa Suramardini berada di relung utara, dan arca Siwa Mahaguru atau arca Agastya berada di relung selatan. Namun hal ini tergantung orientasi candi tersebut. Sedangkan pada candi bercorak Buddha biasanya ada arca-arca Buddha dalam bilik candi atau relung-relung candi. Pada bagian tubuh candi juga terdapat ragam hias yang disematkan pada badan candi. Ragam hias tersebut bisa berupa relief, motif geometris seperti lingkaran, persegi, kartesian, motif floral yang digambarkan seperti pohon kalpataru atau kalpawaksa adalah pohon kahyangan. Hidup sepanjang masa tempat menggantungkan segala asa. Dijaga oleh makhluk kinara-kinari, berwujud setengah manusia, setengah burung. Ada pula motif purnakalasa yang digambarkan tumbuhan yang keluar dari jambangan atau wadah yang memiliki simbol lambang kesuburan dan kemakmuran. Ada motif teratai. Motif ini biasanya ditemukan pada candi Buddha seperti nampak pada kaki bagian bawah stupa di Candi Borobudur. Ada motif berbentuk teratai. Ada pula motif bunga. Motif bunga biasanya dipadukan dengan bentuk geometrik dasar. Selanjutnya ada motif sulur-suluran atau sulur dedaunan melambangkan kehidupan yang bertumbuh, lambang kesuburan, kemakmuran, dan alam semesta. Kemudian ada motif hias fauna. Motif-motif tersebut dapat berupa amfibi, aves, mamalia, dan reptil. Terkait dengan motif amfibi pada candi seperti kura-kura yang ditemukan pada Candi Ceto di era klasik muda. Terletak di teras ketiga yang melambangkan penciptaan alam semesta. Ornamen ini digabungkan dengan alat genital manusia sebagai perlambang penciptaan manusia. Kemudian ada motif aves juga ditemukan berupa burung pada kaki Candi Siwa Prambanan dan kepala Candi Ijo. Motif ini menyatu dengan motif guirlande, kalpataru, dan ornamen-ornamen lainnya. Fungsi hanya sebagai elemen estetis untuk menghiasi permukaan candi, dinding candi. Ornamen berupa Garuda ditemukan pada Candi Penataran. Ornamen berupa fragmen Garuda ditemukan di dinding kaki menjadi bagian narasi yang terkandung dalam relief di sepanjang dinding Candi Penataran. Ada pula motif mamalia yang termasuk dalam motif mamalia ini yaitu patung singa yang memiliki simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Dalam ajaran agama Buddha, motif hiasan singa dapat dihubungkan dengan maknanya dengan Sang Buddha. Buddha memiliki julukan singa dari suku Sakya atau Buddha Sakyamuni, serta ajaran yang disampaikan oleh Buddha diibaratkan sebagai suara atau simhanada yang terdengar keras di seluruh penjuru mata angin. Ornamen hias berbentuk singa dapat ditemukan di Candi Borobudur, Candi Ngawen, Candi Penataran, dan Candi Jago. Namun juga ditemukan di Candi Prambanan.
satu kombinasi dengan motif Prambanan. Hal ini dapat mengidentifikasikan bahwa candi Hindu dapat dipengaruhi oleh motif Buddha. Selanjutnya ada ragam hias reptil juga ditemukan pada bangunan candi. Salah satunya yaitu ragam hias berbentuk ular. Menurut tradisi, ular termasuk hewan suci yang dipuja-puja oleh kelompok masyarakat Dravida di India. Maka pada awal kebangkitan kesenian yang bercorak Buddhis, semua bangunannya dihias dengan ular dan juga yaksa atau raksasa penjaga candi. Selain relief hias motif reptil, ada motif makhluk mitologi berupa kepala kala, Makara, Arca Dewa, Kala Sudut, Jaladwara, Kemuncak Candi, Gana. Terkait dengan kepala kala atau disebut juga dengan kirti muka yang biasanya ditempatkan di depan candi, tepatnya di gerbang pintu masuk candi. Kepala kala ini memiliki tujuan sebagai penghalau makhluk jahat. Dalam ajaran agama Hindu, Kala adalah putra Dewa Siwa yang bergelar dewa penguasa waktu. Kepala kala bersifat struktural, merupakan bagian dari struktur pintu pada candi. Kepala kala pada era klasik tua dan klasik tengah memiliki ekspresi yang lebih ramah dan menunjukkan mimik wajah yang tersenyum. Berbeda dengan kala pada masa era klasik muda yang lebih seram dan menakutkan. Selain kepala kala, ada pula arca dewa-dewi pengisi relung relief. Arca merupakan patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan. Maksudnya sebagai sarana untuk pemujaan Tuhan atau dewa-dewi. Arca berbeda dengan patung pada umumnya. Merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Arca memiliki ikonografi tersendiri tergantung dengan sosok apakah yang akan dibuat. Tentu saja antara dewa satu dengan lainnya berbeda ikonografinya. Kemudian ada juga kala sudut. Sama seperti makna kala utama di atas pintu gerbang masuk candi, fungsi kala sudut ini sama, yaitu mengusir roh-roh jahat. Hanya saja penempatannya khusus di sudut-sudut bagian candi. Kala sudut ini biasa saja digunakan atau biasanya digunakan sebagai simbar pada bangunan candi atau lazim disebut sebagai antefik. Selanjutnya ada relief Gana yang digambarkan dengan sikap yang khas, yakni posisi tangan menyangga, naturalis, ekspresi biasa, tersenyum atau ramah, alat kelamin tidak diperlihatkan atau setengah badan saja. Kemudian kita masuk ke bagian atap candi. Setelah pembahasan bagian tubuh candi, selanjutnya bagian atap bangunan candi. Bagian atap terdiri atas susunan tingkatan atau pada umumnya 3 tingkatan dengan satu puncak mahkota yang semakin mengecil ke arah atas, diakhiri dengan mahkota. Mahkota ini merupakan suatu bentuk lingga atau amakala atau sikara, stupa atau genta di Candi Sewu, ratna di Candi Prambanan, atau bentuk kubus di Candi Kidal. Bagian atap candi disimbolkan sebagai swarloka atau tempat bersamanya dewa atau arupa loka. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai bangunan candi yang saya sampaikan dengan sederhana. Tunggu video lainnya dari saya, semoga bermanfaat. Respect the past, jangan lupa subscribe, share, boleh berkomentar dan menambah informasi jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.